Selamat pagi, Dek. Pagi Kak, Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, perkenalkan saya Iba Zahra, mahasiswi S1 dari Ilmu Keperawatan Universitas Hasanuddin. Hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang bagaimana cara merawat mata agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Apakah bersedia? Ya, Baiklah, sebelum saya melakukan pendidikan kesehatan, saya ingin mengkaji pemahaman adik terlebih dahulu dan pendapat adik bagaimana pendapat adik tentang fungsi mata. Seberapa pentingkah fungsi mata menurut adik? menurut saya fungsi mata itu sangat penting karena apabila fungsi mata tidak berfungsi dengan baik lagi, maka Ya. itu akan mengganggu aktivitas kita dalam sehari-hari. Iya, jawabannya sudah bagus sekali. Jadi betul sekali kata adik bahwa mata itu merupakan modal utama bagi kehidupan kita. Jadi otomatis untuk menjaga agar fungsi mata itu tetap baik dan tetap sehat, maka harus selalu dijaga dan kesehatan matanya itu selalu diperiksa. Tapi biasanya orang-orang terkadang melakukan kebiasaan atau pekerjaan sehari-hari yang bisa mengurangi fungsi mata tersebut berjalan secara optimal, seperti misalnya membaca terlalu dekat, menonton TV dengan jarak yang terlalu dekat, atau melakukan pekerjaan yang bisa membuat mata itu terkena debu atau polusi. Nah, tentunya akan berakibat buruk jika tidak diperhatikan atau misalnya kebiasaan buruk tersebut selalu dilakukan. Maka dari itu hari ini saya akan memperlihatkan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Nah, yang pertama itu bisa dilihat powerpointnya. Bisa. Nah, yang pertama itu jangan terlalu dekat ketika menonton TV, main game, atau membaca buku. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, jadi ini merupakan salah satu jarak membaca yang baik. Nah, tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, sekitar 30-40 cm dari arah mata. Kemudian ini jarak menonton TV yang baik sekitar 2 meter dari jarak televisi. Nah, bisa dilihat dari kedua gambar ini. Yang pertama menggunakan HP di kegelapan, yang kedua menggunakan HP dengan jarak yang terlalu dekat. Saya mau tanya kepada adik, apakah adik pernah melakukan kedua hal seperti di gambar ini? Sering. Tidak. Memicu mata akan cepat lelah. Kemudian ini juga salah satu pemicunya, menggunakan HP dengan posisi tidur. Apakah adik pernah melakukan hal itu? Sering sekali. Sering sekali ya. Nah, jadi nih saya perlihatkan, ini merupakan salah satu contoh penggunaan HP yang benar. Bisa dilihat, bisa juga menggunakan bantuan kacamata untuk meminimalisir adanya radiasi dari HP tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu jangan menggosok mata secara kasar dan berlebihan. Misalnya kalau adik kemasukan benda asing pada mata adik sendiri, itu bisa digosok matanya, tetapi harus berhati-hati ya, tidak boleh berlebihan. Nah, yang paling penting di sini, adik harus rajin-rajin memeriksakan mata adik ke dokter untuk mencegah mata dari kemungkinan terkena penyakit mata seperti misalnya rabun jauh atau rabun dekat. Nah, selain butuh perawatan yang benar, tentunya mata juga butuh nutrisi yang cukup. Jadi di sini saya akan berikan kepada adik rekomendasi makanan yang bisa adik konsumsi sehari-hari agar supaya nutrisi pada tubuh adik ini tercukupi ya. Di sini adik bisa mengonsumsi wortel, alpukat, bisa juga mengonsumsi brokoli. Bisa lihat gambarnya. Nah, telur, bayam, kol, tomat, biji bunga matahari, bawang putih, dan bisa juga mengonsumsi salmon. Tapi kalau tidak ada ya
kita ada bisa cari yang umum saja ya, seperti wortel, karena wortel itu kandungan vitamin A-nya sangat tinggi. Nah, jadi itu tadi beberapa tips yang bisa kita berikan tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata agar tetap sehat, dan makanan-makanan apa saja yang bisa dikonsumsi sehari-hari untuk membantu agar kerja mata itu berjalan dengan optimal. Nah, dari pemaparan kakak tadi, apakah ada yang masih kurang dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Jadi begini Kak, ada yang ingin saya tanyakan soal yang berkaitan tentang mata. Apakah orang yang memakai kacamata minus itu dapat menyembuhkan mata orang yang rabun jauh? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Di sini tidak ya, karena kacamata itu fungsinya hanya untuk memfokuskan mata pengguna ini atau orang yang rabun jauh ini supaya dia bisa melihat dengan jelas. Tapi jadi penggunaan kacamata itu tidak berfungsi untuk menghilangkan atau menyembuhkan mata minus. Jadi setelah mendengar penjelasan yang kakak berikan kepada adik, bisakah adik menjelaskan kembali bagaimana saja cara merawat mata yang baik dari yang sudah kakak jelaskan sebelumnya? Ya, yang pertama untuk merawat atau cara menghindari agar mata itu tetap berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah kita harus membaca dengan jarak yang tidak terlalu dekat, dan saat menggunakan handphone atau televisi kita tidak boleh menggunakan terlalu dekat dan dalam keadaan gelap, karena itu akan menyilaukan mata. Selain itu kita juga menggunakan kacamata anti radiasi agar saat kita menggunakan HP radiasinya tidak langsung mengenai mata. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Untuk makanan yang tadi kakak sebutkan, Arik bisa menjelaskan kembali makanan apa saja yang bisa dikonsumsi agar nutrisi untuk mata itu bisa terpenuhi? Untuk makanan yang berkaitan untuk merawat mata, itu yang pertama kita harus mengonsumsi seperti sayur yang berwarna hijau, biji-bijian, wortel, salmon, ya seperti itu. Oh iya, bagus sekali ya jawabannya. Jadi adik sudah paham ya bagaimana cara merawat mata yang baik dan benar. Jadi karena tadi adik mengatakan adik sering melakukan menggunakan HP di kegelapan atau menggunakan HP dengan jarak yang terlalu dekat, itu mungkin dari sekarang sudah bisa dihilangkan kebiasaan buruk itu, karena sangat berdampak buruk bagi mata ya. Karena sayang kalau masih muda dan matanya sudah rusak, itu kita tidak tahu ke depannya gimana, karena mata ini sangat penting bagi kita ya. Adik mulai dari sekarang harus mengubah ya kebiasaan buruk adik yang tadi itu menjadi lebih berhati-hati lagi dan memperhatikan kondisi matanya ya, karena kalau matanya sudah rusak itu fatal sekali, dan yang rugi pasti kita sendiri karena aktivitas sehari-harinya akan terganggu. Nah, baiklah.